Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama adalah pernyataan ajakan. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dorongan untuk melakukan sesuatu. Ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sebagainya. Contoh, kita harus waspada dan hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Jadikanlah media online sebagai sarana untuk belajar. Selanjutnya adalah fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Contoh, virus COVID-19 menyebar di Indonesia sejak tahun 2020. Hari Pendidikan diperingati setiap tanggal 2 Mei. Selanjutnya ada opini. Opini adalah suatu gagasan atau ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Dalam opini, kebenarannya masih bisa diperdebatkan. Contoh, kebanyakan korban kejahatan digital adalah anak di bawah umur. Kemudian, internet menjadi momok yang menakutkan bagi orang tua. Lalu ada kata teknis. Kata teknis merupakan istilah khusus pada bidang tertentu berkenaan dengan topik yang dibahas. Contoh, pada bidang kesehatan, istilah teknisnya dokter, perawat, pasien. Pada bidang pendidikan, kata teknisnya guru, siswa, kurikulum. Selanjutnya adalah konjungsi argumentatif. Konjungsi argumentatif sering disamakan dengan konjungsi kausalitas, yakni konjungsi yang berkaitan dengan hubungan sebab-akibat, seperti kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Contoh, semua pihak harus bersinergi, sehingga kejahatan digital dapat diberantas. Anak-anak akan mudah terjerumus jika orang tua terlalu memberi kebebasan. Berikutnya adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan pikiran, ditandai dengan kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan sebagainya. Contoh, pemerintah memperkirakan ada penurunan angka kemiskinan. Dokter berasumsi pasien tersebut harus segera dioperasi. Terakhir, ada kata perujukan. Kata perujukan merupakan kata yang merujuk suatu hal, bisa berupa pendapat, data, dan sebagainya. Kata perujukan digunakan untuk lebih meyakinkan dan memperkuat ajakan yang dibuat oleh penulis. Kata perujukan seperti berdasarkan data, menurut pendapat, merujuk pada pendapat, dan sebagainya. Contoh, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah pasien COVID-19 masih mengalami peningkatan. Menurut pendapat pengamat pendidikan, pendidikan di Indonesia sulit bersaing dengan negara lain apabila sistemnya tidak diubah.